Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan buat video teman-teman. Tapi nggak cupang dulu teman-teman karena takutnya kalian bosan atau ya gitulah kalian bosan takutnya. Nah jadi saya mau share ke teman-teman video tentang beberapa 5 ekor kura-kura yang asli dari Indonesia. Nah kura-kura apa saja itu? Saksikan di channel saya Wendy Iweng. Nah teman-teman, buat yang pertama ini kalian mesti tahu lah kura-kura Ambon, teman-teman. Nah jadi kura-kura Ambon ini menyebar di pulau-pulau Indonesia Timur seperti Sulawesi, Maluku, Ambon terutama, Buru, Halmahera, Seram, dan di bagian timur dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Nah untuk video mengenai si kura-kura Ambon ini saya udah buat videonya teman-teman, udah agak lama, bisa dicek ini videonya. Nah itu videonya kalian bisa juga lihat, itu review kura-kura Ambon punya saya ada di situ teman-teman. Nah jadi untuk secara morfologi kura-kura Ambon ini memiliki panjang perisai punggung yang mencapai 25 cm. Jadi kura-kura Ambon ini cukup lumayan besar juga untuk si indukannya, bisa jumbo teman-teman. Morfologi teman-teman bisa dilihat ini morfologinya. Jadi kerajaannya Animalia, filumnya Chordata, kelas Reptila, Ordo, Testunides, dan seterusnya. Nah kura-kura ini disebut juga atau nama latinnya Kura ambonensis. Itu Ambon sendiri itu ada dua teman-teman, ada dua. Jadi kan yang satu Ambon batok yang tadi sebelumnya yang kayak batok si tempurungnya bulat. Nah kalau yang satu lagi itu Ambon ceper atau Ambon Sulawesi. Jadi si tempurungnya ini lebih ceper, kayak pancake gitu teman-teman. Nah ini fotonya. Kedua yaitu kura-kura dada merah. Nah jadi si kura-kura dada merah ini memiliki nama latin yaitu Emidura subglobosa. Nah jadi penyebaran dari kura-kura dada merah ini mencakup wilayah timur Indonesia bagian timur seperti Papua dan juga menyebar di Australia. Nah kura-kura ini memiliki panjang tubuh mencapai 30 cm. Dan kura-kura ini memakan berbagai jenis hewan air karena termasuk hewan karnivora. Jadi serangga, ikan, udang, siput, cacing, dan berbagai jenis serangga. Tuh serangga air juga menjadi makanannya. Nah, habitatnya di sungai, danau, rawa, laguna, dan kolam-kolam. Kura-kura ini nggak cuma dada merah, ada juga dua lagi yang sejenis yaitu dada putih dan dada pink. Nah jadi si kura-kura ini sama aja, masih satu jenis, tapi saya lupa klasifikasi ilmiahnya atau nama ilmiahnya. Tapi kura-kura ketiga tadi, damar, daput, dan daping itu masih satu jenis, cuma yang membedakan plastronnya. Kalau damar itu merah, pink itu ya pink, dan putih itu putih. Nah jadi untuk si kura-kura ini klasifikasi ilmiahnya seperti gambar ini teman-teman. Nah juga si kura-kura ini lehernya agak panjang tapi lebih pendek dari kura-kura leher ular teman-teman. Nah jadi untuk si tidurnya juga nggak masuk ke dalam si kepalanya, namun menyamping ke pinggir. Nah teman-teman, untuk selanjutnya yaitu kura-kura pipi putih. Nah kura-kura ini memiliki ciri yaitu di bagian pipinya sebelah belakang matanya ya putih. Mengapa disebut pipi putih? Ya gara-gara itu teman-teman, pipinya putih. Jadi si kura-kura ini tempurungnya warna hitam, bawahnya juga hitam,
juga ada putih-putihnya gitu. Nah, bertubuh relatif kecil, panjang tempurungnya bisa mencapai 25 cm atau lebih, itu ukuran indukannya teman-teman. Nah, kura-kura pipi putih ini menyukai wilayah berair tenang seperti rawa-rawa dan sungai kecil yang berarusnya lambat. Dikenal juga sebagai karnivora teman-teman, jadi pemakan segala, mulai dari udang, cacing, ikan-ikan kecil, bahkan serangga. Buah-buahan dan sayuran pun kalau dia mood makan teman-teman, kalau dia mau makan pasti dimakan. Nah, kura-kura ini tersebar di Indonesia, khususnya di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Juga tersebar juga di Asia Tenggara seperti Burma, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura teman-teman. Nah teman-teman, selanjutnya yang keempat teman-teman. Yang keempat itu kura-kura daun teman-teman. Nah, kenapa disebut kura-kura daun? Karena si tempurungnya warnanya coklat dan seperti daun kering. Ketika kita menjumpainya di hutan, dia seperti daun kering yang terkapar lah, dari yang udah tua, daun kering lah, gimana, seperti daun kering. Jadi itulah mengapa disebut sebagai kura-kura daun. Nah, kura-kura ini biasanya hidup di air tawar, di air sungai yang besar ataupun kecil yang mengalir lambat teman-teman. Panjang tempurungnya bisa mencapai 25 cm atau bahkan lebih untuk ukuran dewasa. Kura-kura ini menyebar di bagian India awalnya. India bagian utara seperti Bangladesh, Burma, Cina, Kamboja, dan ke Asia Tenggara, ke Vietnam, Thailand, Semenanjung Malaya, Indonesia, tepatnya di Kepulauan Mentawai, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Itulah penyebarannya teman-teman. Dan mereka juga adalah hewan omnivora. Di dalam air, mereka memakan beberapa jenis serangga seperti jangkrik dan belalang. Lalu moluska. Namun mereka juga tidak menolak buah-buahan kalau makan teman-teman. Dan juga ikan-ikan kecil juga dia suka teman-teman, suka dimakan. Untuk kura-kura daun sendiri ini teman-teman memiliki nama latin Cyclemys dentata. Nah, yang terakhir teman-teman, yang terakhir dari part ke-1 ini itu kura-kura matahari. Nah, kura-kura matahari ini memiliki nama latin Heosemys spinosa, dan ini klasifikasi ilmiahnya. Nah, disebut dengan kura-kura matahari karena waktu si kura-kura ini baby atau masih kecil, dia itu tempurungnya bagus kayak matahari. Jadi ada runcing-runcing di pinggir-pinggirnya. Nah, itu yang disebut kura-kura matahari, dan juga warnanya merah. Kura-kura ini adalah hewan semi akuatik dan sering juga naik ke atas permukaan atau ke daratan dan bersembunyi di bawah sisa-sisa tanaman atau rumput. Dan warnanya juga menyerupai daun kering, sama seperti kura-kura daun. Yang membedakan bawahnya plastronnya lebih cerah si kura-kura matahari ini daripada si kura-kura daun. Nah, kura-kura matahari juga disebut banyak penghobi sebagai kura-kura yang disebut kura-kura darat karena di kakinya terdapat sisik-sisik yang biasa ada pada di kura-kura darat. Tapi kura-kura ini termasuk semi akuatik dan bukan kura-kura darat. Habitatnya adalah sungai-sungai kecil dan dangkal yang terdapat di hutan hujan tropis dan dataran yang rendah. Ukuran karapas kura-kura ini berkisar antara 17 sampai 22 cm atau bahkan bisa lebih. Berat tubuhnya antara berkisar sampai 17 sampai 22 cm atau bahkan bisa lebih, dan beratnya berkisar antara 1,5 sampai 2 km dan juga bisa lebih, teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri dapat dijumpai di Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya termasuk Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kepulauan Natuna, dan beberapa pulau di Nias. Nah, jadi si kura-kura matahari ini memakan buah-buahan yang itu dari pohon dan vegetasi lainnya, karena di Kalimantan sendiri kan hutan dan rawa itu menyatu banyak. Nah, jadi sesekali si kura-kura matahari ini naik ke daratan, maksudnya ke daratan,
untuk cari makan dari buah-buahan yang jatuh dari pohon itu. Meskipun juga terkadang memakan beberapa invertebrata dan juga ikan-ikan kecil, teman-teman. Nah, untuk part 1 ini dicukupkan dulu. Untuk selanjutnya kura-kura endemik asli Indonesia akan ditayangkan di part kedua. Tetap terus tonton channel Wendy Weng dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya untuk tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.